Di tengah deru keramaian jalanan protokol Kota Palangkaraya, terlihat seseorang berkostum kartun Elsa berwarna ungu. Sambil menenangkan balita mungil yang sedang terlelap tidur di pangkuannya agar tidak rewel, orang berkostum Elsa itu duduk mengharapkan uluran tangan pengguna jalan yang melintas. Di samping trotoar tempat ia duduk, nampak sebuah ember bekas cat. Isinya uang kertas 2000-an. Siang itu, sosok di balik kostum Elsa itu bercerita tentang dirinya. Namanya Siti. Ia bukan warga asli Kota Palangkaraya. Ia berasal dari Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu dua anak ini mengaku terpaksa mengais rezeki di pinggir jalan dengan cara meminta-minta menggunakan kostum kartun yang hasilnya pun tidak seberapa. Ia menggunakan kostum kartun Elsa yang cukup tebal, mulai pukul 8 pagi sampai sore hari di seputaran Jalan Ahmad Yani melawan panasnya cuaca Kota Palangkaraya. Siti mengakui menjadi peminta-minta berkostum kartun bukanlah pilihannya dan suami saat merantau ke Palangkaraya 5 tahun lalu. Hal tersebut dilakoni dengan sangat terpaksa agar bisa mencukupi ongkos makan sehari-hari dan membayar kontrakan rumah di Jalan Kalimantan. Kadang boleh 10.000, 20, kadang menentu. Cil, piannya asalnya dari mana? Asalnya dari Amuntai. Ada asli Amuntai, Bang. Jakannya ada model kan, ada harapan kayak ini. Tapi jarang gue membadut. Nano ini nih, Bang. Seminggu 2 kali aja, 3 kali. Bolehin 10.000, 20, ada menentu. Ya ada modal kan. Udah aja jualan. Kenapa lebih memilih untuk jadi badut jalanan, Cil? Paksa aja 4 orang kada kawa juga. 4 orang karena bawa anak kawalah, kadang bawa anak kada kawalah bawa anak 4 orang. Cil, sudah berapa lama Cil jadi badut nih, Cil? Pas yang waktu corona. Waktu hanya corona tuh apa tuh waktu corona tuh 2 tahunan adalah kada ada pilihan lain, mungkin begawian yang lain, Cil? 4 begawi ulun terus terang lah bila 4 begawi ulun kurang kada hakun diperintah orang tuh kada handaknya anak usaha seorang anu modelnya tuh kayak apa ulah begawi 4 orang kan yang saya dipisahkan. Berapa anak, Cil? 2. Berarti dengan yang badut ini menghidupi anak 2 itu lah, Cil? Bisa aja lah, sanggup aja lah. Insya Allah punya Tuhan mengatur bisa aja. Kalau sehari dapat berapa, Cil? Paling banyak lah 50.000 paling banyak. Iya. Di cokok-cokok pakannya. Tinggalnya sekarang di mana, Cil? Tinggalnya Jalan Kalimantan. Apa di situ rumah sorangan kah, ngontrak kah? Nyewa. Berapa sebulan ya, Cil? 400 sebulan. Ada yang murah di bawah, tapi bila banyu dalam banjir. Jadi ulun memilih yang di atas aja. Siti mengisahkan bahwa pernah suatu ketika mereka sekeluarga hanya makan nasi dicampur bawang karena dalam sehari tidak mendapatkan rezeki dari hasil meminta-minta menggunakan kostum kartun itu. Seraya menghapus peluh keringat di pipi, Siti juga menceritakan bagaimana anak pertamanya yang duduk di bangku SD harus putus sekolah lantaran tidak sanggup membayar biaya pendidikan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu membuat ia dan keluarganya semakin terpuruk. Sang suami kala itu bekerja serabutan, namun harus kehilangan pekerjaan. Begitu juga dirinya sebagai ibu rumah tangga tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan berdoa. Pada akhirnya dengan penuh keberanian, dirinya bersama suami meminjam uang dari keluarga untuk modal membeli kostum kartun dan badut. Utang tersebut dibayar dengan cara dicicil setiap bulannya hingga saat ini. Siti pun sebenarnya sadar bahwa kesehariannya tersebut menyalahi aturan. Oleh karena itu, dirinya berharap bisa mendapatkan bantuan pekerjaan atau modal untuk membuka usaha dari pemerintah agar ia bersama suami bisa berhenti meminta-minta di pinggir jalan.
Pak? Ya mohon dibantu lah. Jadi kada lagi badut usaha katanya. Usahanya tuh kayak apa Cil misalnya? Ulun kan seraba bisa jaga awal laundry bang. Yang kada merugikan seorang. Dimodali kayak itulah. Dimodali. Anak mana bermodal laundry kan seorang berpengalaman lawas benar 4 orang Cina loh. 7 tahunan. Jadi seorang bisa menggawi laundry ini. Jadi badut ini terpaksa aja lah. Terpaksa Kenapa Cil? ya kayak apa yang ada membadut belanja makan kayak apa ya lo mau ke susu kayak apa ayo kada membadut menyada aku mau kosi kami. Pengemis berkostum kartun dan badut saat ini sedang marak. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka nekat melakukan segala cara untuk mencari rezeki, termasuk menggunakan kostum badut untuk meminta-minta di pinggir jalan. Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Nita Bianita Reza menyebutkan pihaknya telah melakukan penertiban para gelandangan dan pengemis, kemudian mengumpulkan mereka di rumah singgah agar dibina dengan harapan tidak lagi melakukan hal serupa. Menurut Nita, pengemis menggunakan kostum kartun atau badut kebanyakan adalah warga dari luar Kalimantan Tengah. Pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis ini pun dilakukan secara berkala untuk meminimalisir keberadaan mereka dan tidak lagi beraktivitas di pinggir jalan yang dapat mengancam keselamatan para pengemis. Melakukan penertiban dengan mengumpulkan mereka di rumah singgah kami dan memberikan pengarahan terkait dengan keberadaan mereka, dan saat itu mereka bisa memahami kondisinya, sehingga mereka sempat kita kembalikan ke daerah masing-masing. Nah, terkait dengan fenomena saat ini, sebetulnya kami sudah melakukan juga penyisiran terhadap keberadaan para badut yang ada di Kota Palangkaraya. Tim dari Dinas Sosial itu bekerja sama dengan Satpol PP juga sering melakukan penyisiran untuk lokasi-lokasi di mana para badut ini melakukan kegiatannya. Hal yang terpenting adalah bahwa badut-badut ini tidak boleh melakukan kegiatannya di lokasi-lokasi yang membahayakan diri mereka, khususnya di area lampu merah, di mana ketika lampu merah itu atau kendaraan sedang berhenti dan kemudian akan berjalan, nah ini sangat membahayakan posisi mereka. Namun demikian, kegiatan terkait dengan penyisiran badut ini tidak berhenti sampai saat ini. Kami akan melakukan pemantauan dan pembinaan kepada mereka secara berkala. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kita berharap para badut ini tidak lagi melakukan kegiatannya di sepanjang jalan-jalan yang khususnya jalan protokol dan lokasi-lokasi yang bisa membahayakan mereka. Nah, sehingga penertiban ini juga kita berharap kita bisa meminimalisir keberadaan para badut yang ada di Kota Palangkaraya. Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya ini mengatakan pihaknya juga sudah menghimbau agar mereka yang terpaksa masih harus mengais rezeki dengan kostum kartun tidak melakukannya di jalan-jalan protokol. Karena terpenting, kata Nita, aktivitas pengemis berkostum kartun atau badut itu tidak membuat resah warga dan tidak merugikan diri sendiri. Nita mengaku pihaknya juga terkadang menghadapi dilema. Di satu sisi, para pengemis berkostum kartun atau badut ini hanya ingin mencari sesuap nasi. Tapi di sisi lain, Kota Palangkaraya ingin terbebas dari keberadaan pengemis di jalanan. Nita mengatakan penyelesaian masalah pengemis berkostum kartun atau badut masih menjadi PR bagi Kota Palangkaraya. Dinas Sosial sudah pernah mengembalikan para pengemis berkostum kartun atau badut ke daerah asal, namun ada yang kembali lagi. Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya ini mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan. Diharapkan para pengemis yang berkostum kartun atau badut ini dapat mencari pekerjaan lain yang bisa dilakoni selain meminta-minta di pinggir jalan. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya, melaporkan.